Obligasi adalah surat utang, tetapi dalam bentuk sertifikat atau surat berharga. Penerbit obligasi adalah peminjam atau debitur, sedangkan pemberi pinjaman adalah pemegang obligasi adalah pemilik pinjaman atau kreditor, dan kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditor. Obligasi pada umumnya diterbitkan pada jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Manfaat obligasi: 1. Tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, dalam arti tidak dipengaruhi harga obligasi pasar. 2. Pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima, sedangkan dalam kontrak perjanjian sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi. 3. Investasi obligasi dapat pula melindungi resiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. 4. Obligasi adalah sebagai agunan kredit bank atau untuk membeli instrumen aset lain. Kelemahan obligasi: tingkat bunga. Tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai bunga negatif. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila harga obligasi turun, maka tingkat bunga akan naik. Yang kedua, menjual obligasi sebelum jatuh tempo di pasar sekunder menimbulkan kerugian bagi investor. Hal ini dikarenakan harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya. Yang ketiga, tingkat likuiditas obligasi rendah. Hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi. Sebab harga obligasi atau khususnya apabila harga obligasi turun. Yang keempat, risiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian penarikan ada syarat penarikan, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar sejumlah premi. Yang kelima, risiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya atau mengalami kebangkrutan, maka pembangun obligasi akan menderita kerugian. 2. Penerbitan surat utang obligasi. Apabila perusahaan mengeluarkan obligasi, maka biasanya perusahaan obligasi tersebut akan menjual kepada perusahaan underwriter. Selanjutnya pihak underwriter inilah yang akan menjual obligasi kepada masyarakat. Pada penjualan obligasi pemerintah biasanya melalui proses lelang. Adapun dalam penerbitan obligasi ini disertai dengan perjanjian. 3. Jenis obligasi. Jenis obligasi memiliki berbagai jenis. Adapun jenis-jenis obligasi yang ada dalam perekonomian antara lain: A. Obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Obligasi dijamin merupakan obligasi yang diberi jaminan berupa aset perusahaan. Adapun aset tidak dijamin merupakan aset yang penerbitannya tidak dijamin oleh sebuah jaminan. B. Obligasi berjangka, obligasi serial, dan obligasi dapat ditebus. Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam satu tanggal. Obligasi serial adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo secara serial atau berangsur. Obligasi dapat ditebus adalah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menebus atau menarik obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. C. Obligasi konvertibel. Obligasi konvertibel merupakan obligasi yang dapat dikonversi atau diganti dengan surat berharga lain saat obligasi tersebut telah diterbitkan.
Obligasi terdaftar dan obligasi atas tunjuk. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Sedangkan obligasi atas nama adalah obligasi yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke pemilik yang lain, cukup dengan penyerahan saja. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ada. 2,000 years later. Kelompok lain. Yang satu pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana hubungan negatif tingkat bunga dalam pengambilan obligasi? Iya. Iya, tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila harga obligasi turun, maka tingkat bunga akan naik. Pertanyaan kelompok 3, jelaskan resiko pada obligasi tidak dijamin. Obligasi ini sangat beresiko sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini, maka akan memberikan tingkat bunga yang tinggi dalam rangka untuk menarik minat calon investor. Pertanyaan dari kelompok 1, obligasi apa yang jatuh temponya dalam 1 tahun? Yaitu obligasi korporasi. Pertanyaan dari kelompok 2, mengapa obligasi termasuk utang jangka panjang? Karena penerimaan utang mampu menjaga tingkat modal minimalnya. Nah, apa yang membedakan obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin? Obligasi dijamin adalah mendapatkan jaminan. Obligasi tidak dijamin tidak dapat jaminan. Dan kelompok 5, apa yang dimaksud dengan tanggal bunga? Merupakan tanggal di mana penerbit obligasi akan melakukan pembayaran bunga. Obligasi Obligasi apa yang jatuh temponya dalam 1 tanggal? Yaitu obligasi korporasi